Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Fitriani, peserta Latsar CPNS golongan 3 dari PPSDM Regional Bandung, Angkatan 25, Kelompok 3. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk menjabarkan informasi yang telah dipelajari pada modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita bahas terlebih dahulu yuk, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita bahas sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka adalah Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, pada saat itu sekelompok pelajar mahasiswa berkumpul di Aula Stovia sepakat untuk membentuk organisasi Budi Utomo. Perhimpunan Indonesia, organisasi penggerakan nasional yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. PI juga merupakan pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional karena pada saat itu dunia luar tidak mengetahui tentang apapun yang terjadi di Indonesia. Kongres Pemuda. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda II, saat itu lagu kebangsaan pertama kali dikumandangkan secara instrumental biola. BPUPKI dan PPKI. 1 Maret 1945 terbentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945, Presiden Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda yang mendesak agar segera melaksanakan proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10, teks proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan, dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, pertanda Indonesia telah menjadi negara kemerdekaan yang berdaulat. Selanjutnya, kita bahas 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan berbangsa yang bersangkutan. 4 konsensus dasar negara Indonesia yaitu: 1. Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Presiden Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mempunyai makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, satu bangsa dan satu negara. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol identitas negara. Simbol identitas negara Indonesia yaitu 1. Bendera. Bendera NKRI berwarna merah putih, berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang.
Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda mempunyai sayap masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan NKRI adalah Indonesia Raya. Kita ke topik selanjutnya yuk, yaitu nilai-nilai bela negara. Apa sih bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ancaman, usaha dan kegiatan di dalam ataupun luar negeri dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Ancaman terjadi karena adanya konflik kepentingan pribadi ataupun kepentingan nasional. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, bagaimana sih mengimplementasikan nilai bela negara? Cara mengimplementasikan nilai bela negara bagi ASN yaitu satu, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Keempat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kelima, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Memangnya apa fungsi ASN? Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sekian penjelasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.